Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8A sampai dengan kelas 8E. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 2. Yang minggu lalu kita telah membahas tentang mobilitas sosial. Dan pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Mari kita lihat videonya. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan, sehingga dapat diperoleh makna pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Senada dengan pluralitas, kita juga menjumpai istilah multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang artinya kebudayaan. Berikut adalah contoh gambar masyarakat Indonesia yang multikultural, yang mana itu semua tergabung dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu jiwa. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat kita ketahui dari adanya perbedaan agama, budaya, suku bangsa, serta budaya pada setiap individunya. Pertama, perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 jenis agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut penjelasan lebih detailnya. Yang ke-1 adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Agama Islam dapat tersebar atas peran Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan memiliki kitab suci yaitu Alkitab. Tempat ibadah umat Kristen Protestan yaitu gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus, dan Hari Paskah. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik menggunakan kitab suci Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan yaitu gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti pada hari besar agama Kristen Protestan. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis dan berkembang saat kedatangan bangsa Spanyol. Yang keempat adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu dinamakan Pura. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya, agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagar Wesi, dan Hari Raya Sugar Wesi. Yang kelima adalah agama Buddha. Nama kitab suci umat Buddha ialah Tripitaka. Sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Keberadaan agama Buddha sudah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Raya Kartina, dan Hari Raya Asada. Yang keenam adalah agama Konghucu. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Sisuyuching. Untuk tempat ibadahnya dinamakan Litang atau biasa dikenal dengan sebutan Kelenteng. Terdapat beberapa hari besar keagamaannya, yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek.
Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Kontajeningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budhaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari bahasa Latin colete yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Ini adalah salah satu gambar keberagaman yang ada di Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu perbedaan suku bangsa. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku dinilai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.